Pemirsa, PN Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto terkait statusnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap PAW Harun Masiku dan kasus perintangan penyidikan. Namun di hari pertama sidang, tim KPK justru tidak datang dan meminta sidang dijadwalkan ulang. Bersamaan dengan itu, KPK terus memeriksa para saksi. Bahkan 2 rumah Hasto di Bekasi dan Jakarta tidak luput dari penggeledahan meski Sekjen PDI Perjuangan itu telah menjadi tersangka. Lantas pertanyaannya, adakah celah bagi tim hukum Hasto Kristianto mengapa KPK masih memeriksa para saksi padahal Hasto sudah diperiksa sebagai tersangka? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum Hasto Kristianto, Alphonse Kurnia Palma, dan juga mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore Mas Yudi, Mas Alphonse. Oh, masih pagi semangatnya. Baik, pertama kita ingin langsung tanyakan ke Bang Alphonse terlebih dahulu menanggapi ketidakhadiran KPK dalam sidang pra-peradilan perdana kali ini. Bagaimana Bang Alphonse? Ya, kami sih berprasangka baik ya bahwa mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan ya seperti yang Mas katakan tadi kan, walaupun persidangan gugatan peradilan berlangsung, pemeriksaan tetap berjalan kan gitu sebenarnya. Nah, dari situ sebenarnya memang semakin menguatkan kami gitu ya, bahwa apakah memang benar ada bukti permulaan yang cukup dan sah sebenarnya ya, terkait dengan penetapan sebagai tersangka. Tapi pemeriksaan-pemeriksaan yang setelah dari penetapan tersangka itu sebenarnya tidak akan membuktikan bahwa di situ memang terjadinya kekurangan alat bukti sebenarnya gitu kan, untuk melebihi dari batas keraguan atau beyond reasonable doubt sebagaimana yang kita ragukan pada awal-awal dulu gitu kan. Kenapa kita katakan demikian? Sepertinya ini kan mereplikasi semacam BAP yang terdahulu yang untuk kemudian diletakkan ke depan. Kan. Harusnya kan sebenarnya lebih kepada dicukupkan dulu, gitu ya, baru tetapkan sebagai tersangka. Nah, itulah dikatakan sebagai suatu azas kehati-hatian, gitu kan. Nah, KPK itu kan sebenarnya berdasarkan pasal 5 kan salah satunya tentang kehati-hatian, hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu adalah kehati-hatian sebenarnya, prudent gitu kan. Agar apa? Agar KPK sebagai para penegak hukum itu sebagai dia ketika memegang pisau gitu kan, dia itu tidak akan sembarangan menerabas gitu kan. Nah, dengan demikian makanya tidak sembarangan orang untuk ditetapkan tersangka. Kan ada adigium seperti ini. Lebih baik membebaskan gitu ya 100 orang yang bersalah dibandingkan menghukum seorang yang tidak bersalah. Nah, jadi kehati-hatian itu lebih pada itu sebenarnya, agar tidak ada kesalahan di dalam membuat orang ditersangkakan dan kemudian dihukum gitu. Nah, oleh sebab itu makanya 3 minggu bagi kami gitu ya, itu juga kami berpandangan baik bahwa mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain atau mungkin ada juga libur panjang, kan ada Imlek, ada Isra Mi'raj, macam-macam kan gitu. Mungkin juga penyidik pengen berlibur di situ, kita nggak tahu gitu kan. Tapi pada prinsipnya pada saat ini memang kita melihat bahwa kalau dalam proses penetapan tersangka dahului dulu dengan 2 alat bukti yang cukup dan sah gitu. Dan kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka, bukan dalam artian ditetapkan tersangka baru kemudian dipenuhi bukti-buktinya. Kalau bisa gitu kan konstruksinya tetapkan tersangka dan kemudian setelah itu bukti kemudian. Nah, itu tidak boleh. Jadi ada keraguan tetap ya terhadap bukti permulaan yang dipunyai oleh KPK. Jadi begini sebenarnya, kalau kami menilai gitu kan, ambang batas keraguan untuk meyakinkan kami sebagai penasihat hukum gitu kan, karena ada 2 pasal ya, 1 suap, kemudian perintangan. Terkait dengan suap gitu kan, mestinya gitu kan, orang yang menyuap itu mesti testimoni dulu, di BAP dulu gitu kan. Kemudian setelah itu dia menyatakan memang benar dia, kan gitu. Tapi kan ini nggak ada, kan gitu kan. Dari mana bisa dikatakan memang orang ini melakukan suap? Kan nggak ketahuan jadinya gitu kan. Nah, itu makanya satu persoalan satu. Dan kemudian yang kedua, obstruction of justice gitu kan. Ini kan sebenarnya berdasarkan pasal 21 UNCAC kan gitu kan. Nah, esensinya di situ lebih terkait dengan permasalahan menghalang-halangi secara fisik sebenarnya. Itu juga tidak hanya terdapat di dalam UNCAC, tetapi juga konvensi regional di Eropa, dan juga itu ditafsirkan berbeda di Indonesia dan pasal 21. Saya ingin ke Mas Yudi. Mas Yudi, ini kita melihat bahwa tim kuasa hukum dari Pak Hasto ini punya keraguan terhadap
bukti permulaan yang disampaikan oleh KPK terhadap penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam perkara suap PAW Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Anda menilainya seperti apa? Ya, menurut saya kan tidak jadi masalah ya. Memang itulah kemudian penyidik kan selalu diuji. Selalu saya katakan kan ujian itu bukan hanya di internal KPK ya, tetapi dari pihak eksternal. Apakah kemudian ada celah-celah yang bisa digunakan? Seharusnya penyidik ya mampu untuk menutup celah-celah. Tapi kan ketika mencari celah pasti ada lah ya. Ini kan namanya kan argumentasi hukum. Termasuk ketika pada hari ini kan KPK tidak hadir di dalam persidangan. Tentu ini harus kita maknai adanya keseriusan KPK. Mungkin yang harus disampaikan adalah bahwa ketika sidang pra peradilan itu kan yang maju bukan penyidiknya, ya, tetapi Biro Hukum, sehingga selain menyediakan ya administratif terkait dengan apa yang dibutuhkan dalam proses pra peradilan, tetapi juga teman-teman di Biro Hukum KPK ini harus mempelajari juga kan perkaranya seperti apa. Kan mereka tidak pernah mempelajari sebelumnya. Ya, sehingga tentu nanti biasanya Mas penyidik itu akan memberikan gambaran perkaranya seperti apa. Walaupun ya itu material ya, tapi setidaknya diberikan gambaran. Baru kemudian masuk ke formilnya. Ingat bahwa pra peradilan ini kan terkait dengan formil. Nah, saya melihat bahwa KPK tentu ingin ya selain serius ya, tentu juga ingin memenangkan. Ya, artinya berharap bahwa hakim menolak. Ya, bagaimana cara yang menolak ya tentu KPK harus membuka seperti apa disampaikan oleh Bang Alphonse ya. Memang ini adalah formil ya terkait apakah ada dua bukti ada, tapi kan jangan sebatas itu. Apa sih bukti baru yang selalu dikatakan oleh KPK itu? Misalnya ada keterangan saksi memang ya, tetapi saksi itu memang saksi lama. Tetapi ternyata ada keterangan tambahan. Kan nggak masalah. Ya kan, itu kan bisa disebut bukti baru. Atau kan kita melihat sebelum penetapan tersangka Pak Hasto, ya penyidik kan juga bergerak memanggil saksi. Ada saksi baru, ada saksi yang lama, ya. Kemudian melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Nah, mungkin dari situ ya ditemukan dua alat bukti yang cukup. Ya, kemudian pasca Pak Hasto, kemudian KPK melakukan pemanggilan. Ya, saksi-saksi, baik itu saksi yang namanya sudah ada di sebelumnya ya ataupun yang baru ataupun penggeledahan, itu saya pikir hanya untuk menambah dan memperkuat alat bukti yang sudah dimiliki ketika menetapkan tersangka. Jadi tentu ini sangat menarik bahwa apa yang dimohonkan itu KPK harus benar-benar bisa menjawab secara baik. Ya, karena kan ini permainannya adalah bukan lagi permasalahan KPK dan penasihat hukum ya dan dari pihak Pak Hasto ya, tetapi bagaimana masing-masing bisa meyakinkan hakim, termasuk tadi KPK kan juga membutuhkan ahli. Ya, itu yang harus dicari oleh KPK karena saya melihat kan banyak terjadi apakah misalnya orang yang sudah menjadi tersangka korupsi dia juga bisa dikenakan dengan merintangi penyidikan terhadap kasus korupsi yang sama seperti dia. Ya, tentu kan KPK harus menjawab seperti itu. Nah, artinya tentu KPK berharap bahwa hakim tidak menggugurkan status dari Pak Hasto sebagai tersangka. Baik. Dan menanggapi dengan sidang pra peradilan ini, apakah menurut Anda KPK ini siap dan juga memiliki bukti-bukti yang kuat untuk nantinya membuktikan bahwa bukti permulaan yang sebelumnya diragukan ini tidak terbukti? Ya, kalau saya lihat kan dengan meminta waktu 3 minggu walaupun kemudian hanya dikabulkan 2 minggu ya, nanti tinggal 5 Februari. Saya pikir sebenarnya KPK itu sudah mulai menginventarisir ya. Kan suratnya itu kalau tidak salah kan di 5 atau 6 hari sebelum hari ini ya. Artinya sebenarnya KPK sudah siap. Nah, kita tinggal tunggu nih ya, barang bukti apa atau alat bukti apa yang akan dikemukakan oleh KPK untuk kemudian berhasil meyakinkan hakim bahwa proses ini benar-benar sudah sesuai dengan prosedur hukum. Kan sebenarnya pra-per itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saya melihat bahwa KPK tentu harus belajar ya dari kekalahan-kekalahan sebelumnya. Ya, jangan lagi saya lihat strategi KPK misalnya, wah nanti kita jangan semua barang bukti atau alat bukti kita sampaikan, jangan semuanya saja gitu kan, karena kalah menang inilah penentuan ya. Sebab itu jangan setengah-setengah atau hanya dicicil dan sebagainya disampaikan pada hakim, itu setengah-setengah. Termasuk kalau memang perlu menghadirkan bukan hanya ahli ya, ada saksi yang perlu dihadirkan, ya hadirkan saja. Karena sebenarnya pra peradilan ini kan sebagai celah juga bagi teman-teman lawyer biasanya untuk mengintip KPK punya apa sih, sehingga kalah menang bukan nggak jadi patokan, tetapi wah ternyata KPK-nya hanya sebatas itu. Walaupun mereka menang, kita akan fight di pengadilan perkara pokok seperti itu. Baik,
Mas Alvan, Anda melihatnya seperti apa? Ketika KPK hari ini tidak hadir, apakah ini strategi dari KPK atau Anda punya pandangan lain sebagai tim kuasa hukum Pak Hasto ini? Ya kita berpandangan baik gitu ya. Satu dari yang seperti saya katakan tadi gitu kan. Dan kemudian yang kedua memang seperti yang dikatakan oleh Yudi tadi gitu kan. Bisa saja ini merupakan suatu langkah-langkah strategi gitu kan untuk lebih menguatkan terutama tentang bagaimana konstruksi perkara. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Tapi kami berpandangan baik gitu kan bahwa ini lebih kepada persoalan ada kesibukan yang lain gitu kan. Tetapi di sisi yang lainnya kan ini kan sebenarnya kami menilai gitu kan sepatutnya gitu kan ketika itu menunda walaupun itu dikirimkan surat gitu kan ya hadir saja gitu kan. Toh kami juga hadir kok dengan 12 orang gitu kan. Tapi tak satu pun apa namanya dari Biro Hukum itu yang hadir gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya ini kan kita juga bisa melihat gitu kan bahwa apakah memang pada saat ini gitu ya pengunduran itu gitu kan memang untuk lebih mengkonsolidasi bukti-bukti gitu ya. Nah, salah satunya juga memang ada suatu keanehan juga sih sebenarnya gitu ya. Karena salah satunya kan ada juga orang yang sudah meninggal yang dipanggil gitu ya. Kan gitu ya. Nah, menurut saya itu juga menarik gitu kan. Nah, itu kan salah satu bukti gitu kan bahwa soal keadministrasian begitu itu juga ada persoalan gitu kan. Nah, yang begitu-begitu sebenarnya harus hati-hati gitu kan. Kasihan juga kan bagi orang yang sudah meninggal tersebut gitu. Kemudian keluarganya dapat surat kan gitu kan. Itu gimana rasanya gitu kan. Nah, itu adalah persoalan administrasi gitu kan. Yang memang dengan momentum ini kita juga mengatakan tolong hati-hati. Nah, berbicara dengan hati-hati ini juga kita mempertanyakan apakah dari tim kuasa hukum Hasto ini memiliki bukti adanya celah bahwa KPK ini dalam pemeriksaannya ini ada kekeliruan. Kita jawab sesaat lagi. Ditahan dulu Bang Alphonse. Kita kembali ke diskusi kami, pemirsa. Bang Alphonse, jika tadi kita membicarakan apa sebenarnya bukti-bukti yang tidak dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga bisa menjadi celah sebagai kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Jadi gini, itu kan ada dua peristiwa hukum kan gitu ya. Nah, di dua peristiwa hukum itu ada dua perbuatan yang secara dasar. Satu itu ada namanya suap, dan kemudian kedua itu obstruction of justice gitu ya. Nah, terkait dengan suap, apakah memang ada bukti baik keterangan orang maupun bukti dalam artian benda gitu kan atau ahli dan semacam-macam yang menyatakan bahwa di situ ada dugaan keterlibatan. Itu perlu dijawab sebenarnya. Karena apa? Karena ini kan masih sumir sebenarnya. Gitu. Karena apa? Karena orang yang melakukan bribe itu nggak pernah ketemu, kan gitu kan. Nah, ini yang harus didudukan terlebih dahulu agar adanya suatu peristiwa itu menjadi semakin terang, sehingga itu bisa dinaikkan menjadi suatu penyidikan gitu kan. Dan untuk ditemukan seorang tersangkanya, ini sekarang yang namanya penyidikan atau peristiwa pidana belum ditemukan gitu kan, tapi ini sudah ditetapkan sebagai tersangka lompat. Jumping gitu kan. Nah, ini yang kita pertanyakan sebenarnya gitu kan. Apa sih yang menyebabkan ini sudah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana dan kemudian menjumping kepada penetapan seorang tersangka. Itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan mendasarnya gitu kan. Kedua, terkait dengan obstruction of justice gitu kan. Apa sih sebenarnya bukti-bukti? Kalau misalnya dikatakan kemarin itu kan mencelupkan apa? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah itu adalah orangnya yang disangkakan kepada orang yang tertuduh atau bukan gitu kan? Nah, itu harus diurai gitu kan? Sehingga memang membuktikan bahwa suatu perbuatan itu ada dugaan tindak pidana dan itu benar-benar orang yang melakukannya gitu kan? Kita tidak melihat itu. Itu satu gitu kan? Pada saat ditetapkan pada tanggal 23 Desember tahun 2024, kan gitu kan? Itu kan artinya 2 hari setelah dari ketua pimpinan KPK gitu kan. Nah, itu makanya awal-awal saya katakan apa sih dasarnya dari 2 hari ini? Oke, ini berkas yang lama. Berkas yang lama itu tidak bisa dijadikan untuk penetapan pada saat ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini ditambahkan untuk yang ke depan gitu kan, apa juga? Dan kemudian yang harus dipahami juga ya. Pada saat penggeledahan apa yang didapatkan? Kan gitu kan? Satu, flash disk gitu kan. Dan kemudian kedua itu buku kecil, buku saku gitu kan.
apakah itu juga merupakan sesuatu alat bukti atau barang bukti? Apakah ini direct evidence atau indirect evidence? Kan gitu sebenarnya. Baik. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diurai dan kemudian diformulasikan memang betul bahwa pada saat ini sudah adanya bukti-bukti yang membuat keraguan kita itu terpupus jadinya. Kasih kan enggak gitu kan. Nah, itu maka dikatakan untuk menetapkan seorang menjadi tersangka itu hilangkan keraguan kami, hilangkan keraguan orang gitu kan ketika bahwa itu memang merupakan suatu dugaan tindak pidana. Itu yang dikatakan sebagai prinsip beyond reasonable doubt. Nah, untuk men-challenge itu sekarang sebagai suatu prinsip yang namanya habeas corpus, di mana due process of law itu dikedepankan, bukan crime control. Karena apa? Kalau crime control itu kan yang penting ini dihukum. Nah, kita tidak memahami itu, gitu ya. Kita memahami bahwa di dalam penegakan hukum yang namanya crime control dengan due process of law itu harus berdampingan, harus berdamai keduanya. Jangan crime control itu menindih dari due process of law yang pada akhirnya hak asasi orang itu terpinggirkan. Itu kira-kira. Saya ingin ke Mas Yudi. Menjawab keraguan dari Mas Alfons atau tim kuasa hukum dari Pak Hasto sendiri terhadap dua kasus penyuapan dan perintangan penyidikan. Menjawab keraguan ini seperti apa? Bukti apa dan saksi apa yang dimiliki oleh KPK? Karena kita lihat bahwa pelaku suap tadi tidak ditemukan tuh. Kok bisa tiba-tiba Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Silakan. Ya, itu kan dari Bang Alfon ya. Tentu kan tadi saya katakan bahwa KPK tentu ketika sudah menetapkan tersangka kan berdasarkan hal yang prudent ya. Dan kalau kita bicara mengenai pra-peradilan, KPK kan tidak pernah kalah, terutama dalam dua kali kalah ini ya. Itu kan tidak pernah kalah kurang cukup bukti. Ya, karena pasti KPK buktinya banyak, mulai dari alat buktinya pun pasti mereka lebih dari 2 mereka miliki untuk menetapkan tersangka, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barang buktinya pasti ada. Terlepas dari bagaimana cara mereka kemudian mendapatkannya, ya tentu mereka pasti tadi saya katakan karena diuji baik di internal KPK maupun eksternal, ya tentu hasilnya akan prudent. Tapi kita lihat KPK sebenarnya kan lebih banyak kekalahannya itu dari masalah administratif ya, karena ini adalah perbedaan, karena hakim sendiri terkadang sedang berbeda. Kekalahan KPK pertama itu kan terkait misalnya apakah tersangka itu sudah diperiksa sebelumnya. Nah, kalau saya lihat kan Pak Hasto sudah diperiksa, gitu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan ini yang saya gariskan ya, ketika KPK menetapkan seorang sebagai tersangka, kan biasanya memang dari KPK berdiri itu di proses penyidikan. Tapi kemarin ada putusan hakim, harusnya sesuai dengan KUHP. Penyidikan itu belum tentu harus ada namanya, karena penyidikan adalah proses untuk mengumpulkan barang bukti sekaligus untuk menemukan tersangka di akhir gitu ya. Itu yang menurut saya memang agak riskan di KPK ini dalam masalah pra-peradilan seperti itu. Jadi ya saya pikir kalau memang bermain di ranah alat bukti gitu ya ataupun barang bukti, saya pikir KPK kuat. Tidak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan. Cuma kalau permasalahannya di formil tadi saya sebutkan, itu KPK kalah 2 kali di situ. Ya kan, termasuk yang terakhir KPK tidak pernah memeriksa ya ketika orang yang dipanggil tidak datang. Nah, tapi kan ya kita harus akui Pak Hasto kan datang gitu ya. Jadi saya pikir sekarang adalah bagaimana ya dari pihak KPK tadi apa yang disampaikan oleh Bang Alfon kan tentu itu sudah jadi bagian dari permohonan mereka ya. Yang itu tuh harus dijawab kayak tadi, apakah KPK mendasarkan kepada bukti baru dan sebagainya, karena kan tidak harus misalnya putusan peradilan yang sebelumnya. Dan saya pikir ini akan sangat menarik bagi kita pembelajaran hukum ya, bagaimana sebenarnya yang benar itu seperti apa. Dan saya pikir KPK pun pasti akan senang di challenge seperti ini. Ya, termasuk tadi saksi yang sudah meninggal dihadirkan. Kalau saksi yang sudah meninggal saya pikir memang ini administratif ya. Dan ini menjadi kritikan juga bagi KPK mungkin ke depannya ketika memang kan saya lihat ini kan saksinya pernah diperiksa sebelumnya. Ya salah satu komisioner KPU ya. Artinya ya ketika misalnya mau dipanggil ya kan tentu harus dicek dulu lah. Tapi memang terkadang kan kita baru tahu meninggal ketika memang ada penyampaian ya dari keluarganya, kemudian dikirim suratnya dan sebagainya. Tapi saya pikir ya ini masalah teknis lah seperti itu. Baik, Mas Yudi, Bang Alfons, kita juga tunggu bagaimana jalannya sidang pra peradilan dari Hasto Kristianto nanti. Terima kasih Bapak-bapak waktunya bersama kami. Selamat malam. Baik, terima kasih.